Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Matius 1:18, Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4:1, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menghamili Maria siapa, Ki? Dan perihal kau tanyakan tadi, kenapa nggak dilanjutkan Anton sama Anton, Susi sama Susi? Di mana dalilnya? Ya nggak ada dalilnya. Seiring tidak ada dalil larangannya, Ki. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Aki Farouk. Kalau beliau debatnya lucu ya, dan gurauan ya, debat sambil bergurau tapi asik gitu. Hanya saja memang ini tidak saya ambil sampai usai ya, karena ya lawan debatnya begitu itu, tidak ya untuk lucu-lucuan saja. Tapi kalau dikata dia ini adalah seorang yang pintar ya, Kristen ini, itu sangat tidak sangat tidak benar. Menganggap bahwasanya apa yang dipertanyakan di dalam Al-Quran itu sudah terang ya. Hamba sahaya, masa sahaya saja tidak ngerti. Ini bodohnya Kristen itu, hamba sahaya itu. Hamba sahaya saja tidak ngerti. Hamba sahaya itu adalah hamba-hamba yang kurang beruntung ya. Hamba sahaya, orang-orang miskin, itu maksudnya. Atau ya pokoknya orang-orang yang umat Islam yang kurang beruntung dalam perjalanan hidupnya, itu hamba sahaya. Atau seperti seorang budak itu ya, itu termasuk ataupun tergolong hamba sahaya. Itu saya tidak ngerti orang Kristen ini, begitu dikatakan pintar. Inilah bodohnya mereka ini. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Jawab pakai data ya, tolong ya, ditolong, silahkan. Oke, buat teman-teman Kristen yang ada di sana, ya saran Bang Farouk, kalian minum obat sebanyak-banyaknya, obat jantung, atau kalian pegang jantung kalian. Karena saya nggak jamin narasi saya ke depannya mungkin lebih pedas dari narasi yang sebelumnya. Hari ini kita sudah buktikan ternyata kaburnya si Oki kemarin karena memang dia tidak bisa menunjukkan larangan mengawini mama kandungnya. Karena memang tidak ada. Sama halnya analoginya gini, Oki. Di Indonesia kalau tidak ada undang-undang pelarangan penggunaan narkoboy, ya, maka otomatis orang boleh menggunakan narkoboy. Sebagaimana tidak ada undang-undang di Indonesia melarang menggunakan TikTok, maka secara otomatis boleh orang menggunakan TikTok. Jika tidak ada larangan tapi tidak boleh dilakukan, itu namanya standar janda. Sama halnya perkawinan Anton sama Anton, Butet sama Butet, tidak ada dilarang oleh Yesus. Karena tidak ada dilarang oleh Yesus, maka Anton sama Anton, Butet sama Butet boleh kawin. Karena gini, Oki, mama Poki, taklah mungkin kalian diberikan aturan kawin, diberikan aturan berpakaian, diberikan aturan makan. Karena apa nggak mungkin diberikan aturan? Karena di dalam Bible, pengikut-pengikut Yesus diumpamakan dengan domba. Domba itu nggak mungkin diberikan aturan, karena domba nggak punya akal. Makanya iman oten itu hanya untuk orang-orang yang tidak berakal. Kalau
Oki punya akal, nggak mungkin Oki mau menyembah kepada sosok Tuhan yang meninggal nggak bercelana. Aku satpam, Ki. Insya Allah, Ki, kalau aku mati bercelana, Ki. Ini bagaimana Tuhan yang katanya raja di atas segala raja meninggal nggak bercelana, Ki? Itu nggak masuk akal. Dan hanya orang-orang yang nggak menggunakan akalnya ya percaya bahwasanya yang meninggal tergantung terkutuk di kayu salib nggak bercelana itu adalah Tuhan. Hanya orang yang nggak berakal. Makanya karena kalian orang-orang yang tidak menggunakan akal, maaf ya Ki, kalian diumpamakan dengan domba. Itu pun kalau kau Bani Israel. Kalau kau di luar dari Bani Israel, dalam Matius 15 nomor 26 sampai 27 dan 28, diumpamakan Yesus dengan kata anjing. Makanya aku bilang kemarin, anjing tetap anjing, nggak mungkin menjadi singa. Domba tetap domba, nggak mungkin menjadi harimau. Mungkin Ki, kalau waktu itu Yesus mengumpamakan orang Kristen dengan kupu-kupu, aku masih Kristen. Karena aku lebih suka kupu-kupu daripada domba. Pegangan koki. Nah, sekarang satu-satu. Nanti ke depannya kalau bertanya satu season, satu pertanyaan Ki, biar bisa aku tanggapi. Jangan dua ya. Nih. Yang kamu tanyakan tadi kan surah Al-Furqan, ya. Gelap, Ki, gak nampak, Ki. Ayat 54. Ini dia ya. Nih. Ya. Ini tafsirnya, langsung kubukakan samamu. Tanda kekuasaan Allah yang kelima yaitu Dia menciptakan manusia dari sperma. Dia lalu jadikan manusia mempunyai keturunan dan musaharo. Musaharo itu perbesanan. Perbesanan itu perhubungan saudara. Pernikahan itu menjalin silaturahim yang tadinya bukan saudara kita menjadi saudara kita. Nih, atau hubungan kekeluargaan akibat perkawinan anak kandung dengan orang lain sehingga muncul istilah kekeluargaan seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Jadi kalau memberikan pertanyaan Ki, ya, jangan kau ambil bahan-bahan materi-materi dari penghujat yang ada di TikTok. Setidaknya kok kayak Bang Faruk yang sudah berkali-kali khatam baca Bibel dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kau mencoba-coba bacaannya, kau nggak akan dapat materi untuk menyerang iman Islam gitu loh. Dan kau pun, saranku dari kemarin, kau baca dulu Bibelmu Ki. Ya, bagaimana perkataan Yesus, apa yang dikatakan Matius, apa yang dikatakan Yohanes, Lukas, dan apa yang dikatakan Paulus. Semuanya cakar-cakaran. Sekarang jawab pertanyaanku, Ye. Ada tidak Yesus melarang kamu untuk mengawini mama kandungmu? Silakan. Oke. Ini aku yang menang ini. Aku yang menang. Senang kali dia menang satu kali ya kan. Silakan diterima, Bang Faruk. Silakan diterima. Bang Faruk Sianipar. Bang Faruk. Bang Faruk, lu kemana? Kok kabur? Bang Faruk, teman-teman di bawah, teman-teman Muslim di bawah, pegangan, minum Paramek, bodrek kalian habis ini. Tolong dibuka kameranya. Oke, kita tanggapi dulu ya. Oke, di-mute waktu saya, jangan kejang-kejang, santai, ya kan? Ya teman-teman, Faruk tadi ngomong ya kan, kalau bawa data jangan ambil data dari penghujat. Lah memang saya menghujat. Saya kan cuma tanya, loh nggak boleh nanya, kan saya bilang, saya tidak memframing, saya tidak menafsir, saya cuma bertanya, tapi kan Bang Faruk sendiri yang menjelaskan artinya seperti apa, kok malah saya yang dibilang menghujat, ya kan? Dari tadi yang menghujat siapa Bang Faruk, iya kan? Bilang
Kristen itu mengajarkan nikah Anton dengan Anton, enggak pakai data, ya kan? Tapi enggak apa-apa teman-teman, tujuan kita berulang kali saya sampaikan, tujuan kita bukan Paruk Sianipar yang di atas, tapi saudara-saudara yang mendengarkan di bawah. Seperti apa kualitas berdiskusi menggunakan data dan dalil yang tanpa data dan dalil. Nah, Bang Paruk Sianipar di dalam kitab Imamat ayat yang 18 6 sampai 8 saya sudah tegaskan, tidak boleh menyingkap aurat orang tua. Itu tandanya tidak boleh mengawini orang tua kita. Tidak boleh Bang Paruk. Kan saya sudah kasihkan tadi artinya di dalam iman Bang Paruk sendiri. Kalau Bang Paruk membantah arti kata menyingkap aurat itu, saya sudah tunjukkan di dalam iman Bang Paruk, dan itu mendukung data saya. Masih bertanya hal yang sudah dijawab saudara-saudara, ya kan? Dijawab nggak pakai data dan dalil. Oke Bang Paruk, pegangan teman-teman, pegangan ya teman-teman ya. Oke, pegangan Bang Paruk Sianipar. Oke Bang Paruk. Aduh, surat An-Nisa kita baca ayat yang ke-24 aja. Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya. Tolong jelaskan hamba sahaya di sini. Perempuan dalam kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian, yakni kamu mencari dalam kurung istri dengan hartamu mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya, mas kawinnya, sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai suatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tolong, saya minta penjelasannya aja. Saya tidak menambah pertanyaan saya. Yang saya tanya 3 match terakhir. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Jawab pakai data. Tolong jawab pakai dalil. Jangan pakai asumsi, ya. Di dalam An-Nisa ayat yang ke-23 saya tidak bertanya, saya cuma minta tolong jelaskan aja siapa hamba sahaya di situ, ya kan? Kenapa boleh menikahi hamba sahaya? Tolong jelaskan. Pertanyaan saya, jangan lari, sudah 3 match. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Jawab pakai data dan dalil. Jangan sedih, jangan berlinang air matamu, Bang Paruk Sianipar. Jangan giliran saya bertanya tanpa menafsir saya dibilang menghujat. Dari tadi yang menghujat siapa? Loh, saya cuma bertanya, saya tidak menafsirkan. Sudah dibilang menghujat. Gimana kalau saya ikuti gayamu? Loh, bahaya guys. Ya kan? Tolong jawab pakai data. Musnad Ahmad 17898. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Kalau tidak dijawab silahkan menyerah, biar saya lari ke pertanyaan yang lain. Dari awal saya bertanya itu, Bang Paruk Sianipar, kenapa tidak dijawab? Ya, oke. Kenapa masalah Anton dan Anton tidak mau diperpanjang? Ayo kita perpanjang masalah Anton dan Anton. Silahkan tunjukkan saya datanya di dalam Alkitab di mana memperbolehkan nikah Anton dengan Anton. Kenapa langsung di stop masalah itu yang kalian bangga-banggakan? Silahkan, ya, silahkan. Itu sebentar ya guys ya. Ya, biar dia senang dulu ya guys. Sebentar. Silahkan. Saking panasnya lupa dia buka mikrofonnya guys, tidak ada suaranya. Ya.
Makanya gini Ki, setiap match itu kalau kau mau bertanya berikan satu pertanyaan, jangan lebih dari satu. Waktuku cuma 5 menit nggak cukup, karena aku harus menanggapi narasimu gitu loh. Nah sekarang saya tanggapin ini Musnad Ahmad 17898 ya. Nih, kalau kita Ki jelas Ki, tafsirnya pun jelas ini disampaikan. Ini hadis Al-Bara bin Azid radhiyallahu anhu taala, ya. Nih, matanya ini. Nih. Jadi kemarin aku tanyakan kepada kamu, apanya sanadnya? Ini sanad Ki. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Israel, ya, dan Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azid. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan bin Thabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Nah, tafsirnya ini jelas disampaikan di sini Ki. Nih. Maknanya itu Ki, dengar ya. Makna dari hadis tersebut adalah orang musyrikin, ya kan di sini dikatakan nih, gua baca lagi matanya ini ya. Berkata Rasulullah SAW bersabda, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Apa yang salah ketika orang musyrik itu dicaci? Masih mending kami mencaci orang musyrik Ki. Semoga cacian kami itu bisa menyentuh hatimu hingga kau mendapatkan hidayah. Dan nanti kau tidak dapat azab di neraka. Apa yang salah gitu loh. Berbeda dengan kalian. Di mana tugas dari Roh Kudus untuk menghamili anak perawan apalagi masih bocil. Tidak ada Roh Kudus itu diperintahkan untuk menghamili anak perempuan, gak ada. Matius 1:18 dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus. Di dalam Lukas 4 ya nomor 1 dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Gitu loh. Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Matius 1:18 Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1 Yesus penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menghamili Maria siapa Ki? Dan perihal kau tanyakan tadi, kenapa nggak dilanjutkan Anton sama Anton, Susi sama Susi? Di mana dalilnya? Ya nggak ada dalilnya. Seiring tidak ada dalil larangannya Ki. Berkali-kali ku bilang sama kamu Ki, ketika aku masih di Kristen, aku tidak dapatkan satu hukum, satu aturan, satu larangan, satu perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada umat Kristen. Karena ketika Yesus ada di atas bumi ini, Kristen itu belum ada Ki. Kristen itu baru ada setelah dideklarasikan Paulus dalam KPR 11 nomor 26. Yesus nggak kenal Kristen. Lalu setelah Yesus pergi, dicomot-comotlah perkataan Yesus, dikatakan perkataan itu mengarah kepada Kristen. Padahal perkataan itu jelas disampaikan Yesus dalam Matius 15 dan Matius 10, hanya untuk Bani Israel. Kalaupun dikatakan kaum, hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Lalu datang si Oki ngemis-ngemis jadi domba. Gak akan mungkin Ki, gitu loh. Kami dalam surah Ali Imran 110 dikatakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lantas aku nyebrang menjadi domba. Kamu dulu kalau pernah menjadi Islam, kau sudah dikatakan umat terbaik Ki. Ali Imran ada 110. Lantas kau nyebrang, kau mengemis mau jadi domba. Baliklah kau Ki. Sudahlah, udah ngemis jadi domba, nyamar jadi domba, ketemu sama Yesus pada saat digembala, diusir. Yesus manggilnya bukan domba, anjing. Ngapain di sini? Aku diutus untuk domba, bukan untuk anjing. Lalu kau mengemis, iya Tuanku, benar. Lah, karena apa? Namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa setelah itu dikatakan Yesus kau domba? Enggak, tetap anjing. Kok bangga kali lo kau jadi binatang Ki. Makanya tidak ada
aturan, nggak mungkin aturan larangan diberikan kepada binatang, karena binatang tidak punya akal untuk memahami menelaah sebuah aturan. Waktu saya Belum mulai matchnya, belum mulai. belum mulai gimana? Ya, oke, silahkan Ini kan belum diterima. kok kasih ya, ini baru Oke. waktu. Demikian tadi kamu ini yang dimana Aki Faruk bikin kita tertawa kalau dia beliau ini bernarasi ya, karena memang lucu itu. Entah ya, itulah bawaannya seperti Aki Blender, Aki Faruk itu kalau berdebat mereka lucu itu. Jadi apa yang menjadi penyampaiannya itu benar gitu. Memang itu tertulisnya seperti itu, tapi karena narasinya ini ya, membawakan narasinya ini bikin apa ya, bikin tertawa, jadi lucu gitu. Karena memang dari segala sesuatu apa yang menjadi hujah umat muslim ketika berdebat dengan orang Kristen nampaknya menghujat, tapi tidak menghujat karena memang itu tertulis di kitab mereka, demikianlah adanya, demikianlah bunyinya gitu. Jadi orang anehnya orang-orang Kristen ini menganggap bahasanya ketika umat muslim itu berdebat dengan mereka, dari apa yang mereka bacakan itu tertulis berasal dari kitab yang mereka imani, katanya menghujat. Nah, ini memang menjadi kerancuannya di dalam kekristenan itu. Beriman tanpa akal, maka itulah yang terjadi. Itu hanya berretorika yang sesungguhnya retorika itu dibuat seolah-olah wah mereka ini yang paling pintar, mereka ini yang paling benar gitu. Padahal sama sekali tidak ada kebenaran di sana. Walaupun dari hujah-hujah itu disampaikan ya, tapi kan kadang-kadang hujah mereka itu kebanyakan, bukan kadang-kadang, hampir semuanya itu tidak ada berdalil itu. Dalilnya hanya satu dua ya kan. Ngarang ceritanya yang banyak itu, panjang ceritanya, dan itu pun ngarang cerita, itu persoalannya. Jadi menjadi lelucon bagi umat muslim, tertawa melihatnya ketika orang-orang Kristen itu berhujah yang ngarang-ngarang cerita itu seolah-olah benar sekali itu, padahal tidak masuk di akal, tidak masuk di logika. Itulah orang-orang Kristen ya, yang dimana mereka ini entah apa yang ada di otaknya ini, sehingga terselaputi apa ya, kebenaran itu menutupi mata hatinya, menutupi telinganya, pendengarannya ya, sehingga mereka ini menjadi bodoh, menjadi bodoh. Ya, itulah orang-orang Kristen. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب